Juventus mengajak rivalnya di Serie A untuk melakukan tukar guling pemain di bursa transfer musim panas 2025. Rivalnya di Serie A yang diajak tukar gulir pemain oleh tim berjuluk I Bianconeri ini adalah AS Roma. Dilansir bolasport.com dari Cult of Calcio, Weston McKennie menjadi pemain yang disodorkan Juventus ke Roma. Tim asal Turin itu menawarkan McKennie karena kontraknya hanya tersisa 1 tahun atau habis pada Juni tahun 2026. Juve pun sempat mengadakan pembicaraan kontrak baru dengan pemain berusia 26 tahun tersebut. Namun pembicaraan kontrak baru dengan McKennie justru tertahan, utamanya karena komisi yang diminta agennya. Enggan kehilangan pemain andalannya itu secara gratis, Juve membuat ide tukar guling pemain. Ide ini pun disampaikan ke Roma, di mana nantinya klub ibu kota Italia itu akan mendapatkan McKennie. Sebagai gantinya, Juve meminta pemain GAEK serba bisa milik rivalnya itu, Bryan Cristante. Dilansir dari laman yang sama, ajakan tukar guling pemain dari Juventus ini belum mendapat sambutan dari rivalnya. Pasalnya Cristante diprediksi akan jadi pemain andalan AS Roma di bawah pelatih baru, Gianpiero Gasperini. Karena enggan melepas Cristante, I Giallorossi menawarkan pemain lainnya untuk Juve yakni Lorenzo Pellegrini. Pemain yang berposisi sebagai gelandang serang ini kabarnya tak akan masuk dalam rencana Gasperini. Selain itu kondisinya yang tengah dibekap cedera dan kontraknya yang tersisa 1 tahun membuat Roma berpikir untuk melepasnya. Di sisi lain, McKennie kabarnya memilih bertahan di Turin dan bersedia bertahan hingga kontraknya habis. Disebutkan jika ex-pemain Schalke 04 itu memilih untuk mencari opsi lainnya ketimbang menerima pertukaran ke Roma. Alhasil hingga saat ini ide pertukaran pemain dari Juve ini belum menemui titik terang. Dengan kondisi ini, ada potensi si Nyonya tua akan fokus memperpanjang kontrak McKennie. Juventus ingin menukar McKennie dengan Cristante bukan tanpa alasan. Meski sudah menginjak kepala 3, ex-Atalanta ini merupakan pemain yang bisa dipasang di berbagai posisi. Cristante diketahui bisa bermain sebagai gelandang bertahan seperti McKennie dan bisa mengisi pos di jantung pertahanan sebagai bek. Kemampuan ini tak dimiliki oleh McKennie yang hanya bisa menempati posisi gelandang bertahan dan gelandang tengah. Saat kontrak McKennie habis pada 2026, kontrak Cristante bersama AS Roma justru masih cukup panjang, yakni habis pada 2027. Kumbula mungkin pergi dengan status pinjaman lagi. Il Tempo melaporkan bahwa pemain tersebut kemungkinan akan pergi lagi dengan status pinjaman setelah menyelesaikan masa pinjamannya baru-baru ini di Espanyol. Setelah musim yang sukses saat dipinjamkan ke Espanyol, bek Albania yang terikat kontrak dengan Roma hingga 2027 ini telah menarik minat dari beberapa klub, terutama di Spanyol. Giallorossi siap mendengarkan tawaran dalam beberapa minggu mendatang, dengan tujuan merampingkan skuad mereka. Kemudian memberi ruang bagi perekrutan baru yang lebih sesuai dengan rencana pelatihan Gasperini. Masih pemulihan, Pellegrini mungkin belum akan tersedia di 2 laga awal Serie A. Pemulihan Lorenzo Pellegrini terus berlanjut. Menurut Il Corriere dello Sport, Kapten Giallorossi menjalani tes lapangan pertamanya kemarin. Dia berlatih secara terpisah dari anggota skuad lainnya, dan akan mulai meningkatkan performanya minggu depan. Pemain bernomor punggung 7 ini kemungkinan besar tidak akan tersedia untuk 2 pertandingan Liga pertama. Akan tetapi ia ingin mempercepat pemulihannya dan segera bergabung dengan Gianpiero Gasperini. Musim ini yang bisa menjadi musim terakhirnya di ibu kota telah dimulai dengan buruk akibat cedera tahun lalu. Jika Etcheverry gagal datang, Zeballos alternatifnya. Alternatif Argentina Etcheverry, di antara pemain yang dipertimbangkan dan dievaluasi oleh Direktur Olahraga Giallorossi adalah Ezequiel Zeballos, pemain sayap dari Boca Juniors. Lahir pada tahun 2002, pemain Argentina ini dapat bermain di sayap kanan maupun kiri. Mahir dalam melewati pemain lawan, karakteristiknya mengingatkan pada Alexis Saelemaekers. Oleh karena itu, ia merupakan pemain yang sangat berbeda dari Etcheverry, tetapi ia termasuk di antara pemain yang sedang dipelajari di Amerika Selatan. Bologna telah dilirik dan dikaitkan dengannya, tetapi ia tidak memiliki paspor ganda. Meskipun biayanya tidak mahal, sekitar 10 juta euro pemain non-Uni Eropa dan masalah cedera akan membuat klub mencari tempat lain. Zeballos, dalam kariernya yang masih muda, harus berjuang melawan banyak cedera, beberapa di antaranya sangat serius.
Ia membutuhkan konsistensi. Namun, dalam situasi ini, ia kemungkinan besar hanya akan menjadi pilihan dan tidak lebih. Pisa ingin lawan Roma di stadion baru mereka. Awal musim kompetisi semakin dekat. Pada hari Sabtu, tanggal 23 Agustus Roma asuhan Gasperini akan melakoni debut mereka di Olimpico, sementara pada tanggal 30 mereka akan menghadapi Pisa. Klub asal Tuskan ini ingin merayakan kembalinya mereka yang bersejarah ke Serie A di kandangnya sendiri, tetapi lokasi pertandingan masih menjadi misteri. Jika pembangunan stadion tidak selesai tepat waktu, pertandingan akan digelar di Cagliari. Pisa meluncurkan kampanye tiket musimannya kemarin dan mengumumkan dalam sebuah pernyataan bahwa klub sedang mengupayakan agar pertandingan tersebut diadakan di Tuscany. Dengan dukungan penuh dari pemerintah kota, klub bekerja keras untuk memastikan bahwa sejak pertandingan kandang pertama. Pisa Roma, Sabtu, tanggal 30 Agustus pukul 8.45 PAM Cetilar Arena siap menjadi tuan rumah perayaan meriah kembalinya mereka ke Serie A. Aturan baru, bila laga terhenti, maka akan dilanjutkan dalam 24 jam. Titik balik Serie A. Peraturan baru untuk melanjutkan pertandingan yang belum dimulai dan melanjutkan pertandingan yang terhenti. Tercatat di Serie A Enilive Championship dan Primavera 1 Championship musim olahraga 2025/2026 telah disetujui hari ini oleh Badan Liga. Menurut ANSA semua pertandingan yang tidak dimainkan pada hari yang ditentukan dalam kalender dan pertandingan yang berhenti yang sedang berlangsung harus dilanjutkan dalam waktu 24 jam. Untuk kedua poin itu, kecuali untuk halangan seperti cuaca buruk, jeda internasional, pertandingan yang ketat, atau sanksi, pertandingan harus dilanjutkan pada hari berikutnya. Jika tidak memungkinkan untuk dimainkan pada hari berikutnya, pemulihan atau kelanjutan pertandingan akan dilakukan pada tanggal pertama yang tersedia. Dengan aturan yaitu tanggal bebas dari komitmen yang ketat dan di luar jendela FIFA. Dari seorang tukang parkir di restoran saat COVID, dan main bola sejak 2017. Wesley Franca, saya mulai bermain sepak bola agak terlambat, saya memulai tahun 2017. Namun saya sudah bermain sejak usia 8 tahun. Akan tetapi saya berpikir untuk menjadi pemain profesional di musim tahun 2017 sampai tahun 2018. Saat itu, saya mulai mengikuti uji coba, gagal 4 atau 5 kali, di Figueirense dan Tubarão. Saya akhirnya lulus uji coba dengan Figueirense, tetapi klub tersebut sedang dalam kondisi keuangan yang buruk. Dan jadi mereka memberitahu saya bahwa jika saya menemukan akomodasi yang lebih baik, saya harus memberitahu mereka. Tubarão sedang dalam masa kejayaan saat itu, jadi saya berbicara dengan agen saya dan bergabung dengan Tubarão pada tahun 2019. Namun tak lama kemudian, COVID-19 melanda. Saat itu, saya berpikir untuk berhenti dan mulai bekerja dengan keluarga saya di restoran. Saya bekerja sebagai petugas parkir. Ketika saya mencoba menjadi pemain profesional, semuanya berjalan salah, sebagian karena COVID-19, jadi saya pikir sepak bola bukanlah takdir saya. Kakak perempuan saya terus mengirimkan pesan motivasi, dia ingin menyemangati saya untuk kembali bermain sepak bola. Di akhir tahun 2020, saya memutuskan untuk kembali ke sepak bola setelah saya libur setahun. Pada tahun 2021, Tubarão menghubungi saya untuk menanyakan apakah saya bersedia bermain 5 pertandingan bersama mereka. Saya menerimanya karena tidak ada kegiatan lain. Dari 5 pertandingan tersebut, saya bermain 3 kali. Saya merekam video dan agen saya mengirimkannya ke semua temannya. Sejak saat itu, mereka mulai menghubungi saya untuk uji coba, dan kemudian Flamengo hadir pada tahun 2021.